Sin Mong. Sin Mong. Selamat pagi Haji cantik. Sin Mong. Aduh. ke. Sin Mong. Hari panas hari ini, musim hujan, minum kurang, minum. Sibuk kan ini, bantu kan membaca. Gitu kan ngacau orang tuh. Yang lagi jalan ngacau nak minum belak pergi pucok lah. Duk bulu jennya berubah dikit dok. Jadi udah baca besar-besar kayak. Kan pakai gula pasir aja enggak?
Maju dari yang bisa dulu Pak. Ada di dalam. Nanti dah ada. Nah, kemarin berapa orang nih? Kemarin 3, sekarang 5. Ada hujan. Oh. Kalau kemarin momen-momen terindah. Limited edition loh. No. Tidak terulang lagi loh. Nah, ada momen-momen terindah juga. Nggak kaya lagi aja. Jadi seperti inilah, bangun-bangun juga nih. Ada momen-momen, tidak tahu sibuk setiap hari juga. Momen apa itu? Oh, sebenarnya bisa dibilang tidak ingin juga sibuk. Nah, tetapi mau bagaimana? Kadang perlu namanya tugas, nah kan? PC naik, nggak bisa naik ke atas, tidak bisa ketemu batu. Nah, diskusi lagi, harus standby lagi, buat rencana, susun planning lagi. Nah, terus menerus sepanjang hari kemarin. Ya semuanya lihatlah demi jadi bangunan untuk Buddha Sasana. Sebenarnya bisa dibilang cepat juga. Nah, ini semacam kalau bisa dibilang bukan proyek main-main. Bisa langsung datang PC. Wihara kita belum juga setahun, belum genap setahun. Nah, sudah ada proyek sebesar ini. Kalau bisa dibilang apa saya yang punya proyek juga bukan. Kalau bisa juga tidak perlu dulu. Nah, karena apa? Ya lihat kemampuan juga. Nah, karena kalau saya pikir sendiri, ya, duit dari mana mau bangun? Nah, tapi kalau sudah ada ya yang memang donatur ingin membangunnya, ya silakan saja. Kan? Karena seorang biku juga sangka tidak bisa menolak dana dari umat. Pemberian apapun itu harus diterima selama itu tidak menyalahi hukum. Nah, kalau mau kasih narkoba, nah itu harus tolak juga kalau tidak bahaya. Nah, tapi kalau misalnya mana yang bakal jadi manfaat, nah itu makanya lihat seperti ini. Mungkin seperti ingin bantainya tinggal lama-lama juga. Nah, biar bantai Peter yang tidak bisa kemana-mana mungkin. Jadi tahan dengan proyek. Tapi bisa dibilang ya, kalau ditanya mau kemana juga, entahlah mau kemana lagi di dunia ini. Apalagi apa yang ada di pundak saja mungkin tidak ada yang melihat. Tapi saya datang ke sini, itu sudah banyak yang ada di pundak saya, terutama dari Thailand. Dari Thailand, dari Lumpur sendiri. Makanya Lumpur sampai wanti-wanti di sini beliau katakan harus bisa menyesuaikan diri. Nanti sayang kalau kamu pergi, nanti wihara tidak ada yang tinggal, tidak ada biku yang tinggal. Nah, jadi seperti itu. Lihat, jangan sampai ribut dengan apalagi dengan donatur utama. Nah, itu harus bisa jaga, jaga hubungan, jaga keakraban. Bagaimanapun itu, masih ada sisi yang mana kita harus bergantung. Itu pesan Lumpur. Belum lagi lebih dari itu. Jadi apa yang pandangan di Thailand bukan hanya sekedar untuk saat hari ini, untuk besok, untuk 1 tahun kemudian, bukan. Tetapi untuk ke masa depan nanti, beliau sudah pikirkan. Beliau harapkan ada satu tempat yang mana saya sebagai salah satu orang Indonesia yang saat ini ya paling lama belajar dengan Lumpur. Jadi mereka juga dari kakak-kakak seperguruan itu taruh harapan agar kalau saya pulang ke Indonesia itu bisa punya tempat. Jadi nanti ada adik-adik dari sana yang mau belajar model Patipada, nah bisa ada tempat juga di Indonesia. Nah, kalau misalnya saya di sini di Indonesia, jalan sana, jalan sini, ujung-ujungnya apa? Tua juga tidak tahu mau tinggal di mana. Lalu mereka yang mengharapkan misalnya untuk jadi
perlindungan untuk jadi model. Nih Patipada itu seperti ini, belajar berguru cara hidup Biku Kamatana itu seperti ini. Tidak ada modelnya. Nah, makanya itu besar harapan mereka di sana. Makanya boleh dibilang memang bebannya tidak terlihat, tetapi itu ada. Nah, bagaimanapun di sana umumnya lah ada kakak seperguruan terdekat saya yang selalu beliau itu kasih support, bahkan sejak awal-awal juga. Mungkin di awal-awal saya diangkat sebagai biku pembantu Ulumpo, karena biasa biku paling dekat ya, pembantu Ulumpo itu pasti telinganya itu harus benar-benar kuat sekali. Kalau telinga tidak kuat itu sekali jebret, nah itu hancur, udah tidak sanggup. Kayak telinga itu harus benar-benar bisa tahan, sampai bisa Lumpo kasih omelan pun bisa senyum gitu. Nah, di sana mungkin beliau pikir karena saya dari luar negeri, saya juga masih muda, mungkin takut nanti dengar ada kata-kata Lumpo yang bisa langsung buat saya down. Jadi kerap kali kasih semangat. Kalau Lumpo kasih omelan, beliau kasih ajaran dengan emosi, mungkin dengan menunjukkan ekspresi marah, itu terima saja, karena itu layaknya orang tua yang tegur anak. Kalau kamu bukan anaknya, beliau juga tidak akan omelin. Nah, beliau kasih semangat seperti itu. Jadi kita merasa ada kekuatan tersendiri bahwa kalau memang saya bukan anaknya, beliau juga tidak akan ngomel. Lihat, coba kamu lihat, beliau bilang biku-biku yang ada di jalan luntang lantung apa segala macam, beliau tidak omelin kan? Tidak. Kenapa? Karena bukan anaknya. Tetapi kamu murid beliau, lihat misalnya Lumpo lihat model seperti itu, ya pasti diomelin. Nah itu, jadi ada satu kekuatan tersendiri, ada satu kehangatan. Nah makanya di sana beliau punya harapan demikian. Kiranya apalagi lihat tempat ini, nah cukup luas, cukup untuk dijadikan model wihara hutan layaknya di Thailand sana. Nah itu benar-benar punya prospek ke depannya, karena bagaimanapun biku Arya itu lahir dari tempat-tempat yang seperti ini, tempat hutan. Makanya kerap kali kalau kadang saya bertanya, mengapa arahat itu banyak di dalam hutan? Ada yang jawab, kamu tahu gajah putih tidak? Gajah putih ada tidak di kota-kota? Tidak ada. Gajah putih ada di dalam hutan. Nah itu, para Arya pun beliau ada di dalam hutan. Nah, makanya ini yang maksudnya untuk dijaga ke depannya. Kalau bisa sebagai model, nah itu kan bagaimanapun merupakan bentuk dedikasi. Nah, jadi layaknya mengesampingkan kesenangan-kesenangan pribadi, mengesampingkan kepentingan-kepentingan atau keinginan hati demi manfaat yang lebih besar ke depannya. Agar apa? Agar di kemudian hari, Buddha Sasana ini bagi siapa para biku, samanera yang masih akan jadi mungkin di kedepan hari bisa punya model, punya tempat. Karena itu kerap kali sekarang banyak yang menanyakan tempat untuk latihan. Kadang mau cari tempat di Thailand. Kenapa cari di Thailand? Karena selalu mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada wihara hutan, hanya di Thailand. Nah sekarang kalau misalnya bisa dibilang bukannya tidak ada, wihara yang modelnya seperti hutan juga ada, tetapi tidak ada biku yang tinggal, tidak ada yang mengajari, tidak ada yang membimbing, tidak tahu mau hidup dengan cara bagaimana, tidak ada yang menyokong. Nah jadi kenapa? Mengapa tidak ada yang menyokong? Mengapa tidak ada yang bimbing? Nah karena tidak ada yang tinggal. Lalu buat apa kalau misalnya wihara itu juga dibangun bagus-bagus, nah, tidak ada yang tinggal, kosong begitu saja, hanya untuk jadi rumah toke, rumah cicak, juga tidak ada guna. Nah makanya tempat ini bagaimanapun ya sudah berjalan pasti harus ada yang tinggal. Nah, 1, 2 itu pasti harus ada yang tinggal, karena untuk kelangsungan. Di Thailand pun demikian, wihara Lumpo pun walaupun Lumpo pergi kemana beberapa hari, tapi tetap ya di wihara ada yang tinggal, ada murid-murid beliau yang tinggal. Nah, jadi kegiatan harian, rutinitas, nah itu jadi terus berjalan. Nah kalau terus berjalan secara kontinu, ya tidak perlu lagi untuk
pikir macam-macam, cari ini, cari itu dan lain sebagainya. Nah, yang penting itu hidup untuk cari dhamma, cari ketenangan, meditasi. Mau cari dimanapun materi, sebanyak apapun dikumpulkan juga buat apa juga. Nah, tapi kalau bisa cari dhamma di dalam batin, nah itu selesai. Mau keadaan di luar kekurangan seperti apapun juga sudah puas. Nah, tapi kalau misalnya terus-menerus keinginan itu tidak pernah berhenti, ingin ini, ingin itu, ingin lihat ini, lihat itu, mau sampai dimanapun malah jadi menyusahkan orang. Bawa saya ke sini, bawa saya ke sana, nah, ujung-ujungnya apa? Di sana pun tidak cocok, di sini pun tidak cocok. Nah, buang waktu sia-sia itu. Jadi makanya bukan berarti juga menandakan bahwa saya akan selamanya di sini juga belum berarti juga. Tetapi bukan berarti juga saya akan pergi dari sini juga tidak juga. Nah, jadi ada yang namanya itu saat ini beban tanggung jawab yang harus dipikul. Nah, karena sebagai kepala, ditunjuk sebagai kepala, ya itu tanggung jawab, harus tinggal. Bukan ditunjuk sebagai kepala wihara, data tinggal di mana, ke sana kemari. Tunjuk sebagai kepala provinsi juga tidak ada di provinsinya juga. Jadi kesannya hanya sekedar label, tapi tanggung jawab, peran, tugas, sumbangsi di tempat itu, dedikasi terhadap tugasnya tidak ada. Nah, ini juga bentuk pelajaran bagi diri kita juga. Nah, makanya kita hidup, kalau kita bisa menyesuaikan diri dengan status kita, tidak akan ada masalah. Kita hidup punya status sebagai apa, itu jalani tugas sebaik mungkin dengan status itu. Punya status sebagai orang tua, jadi orang tua yang sebaik mungkin untuk anak-anaknya. Punya status sebagai guru yang mengajar murid-murid sebaik mungkin. Sebagai seorang guru yang mana dapat gaji dari uang orang tua murid, ya harus betul-betul mengajarinya dengan baik, gitu kan. Jangan sampai uang yang orang tua murid berikan itu sia-sia. Nah, sama seperti juga kalau jadi wakil rakyat yang digaji oleh pajak rakyat, ya juga harus betul-betul menjalankan tugasnya sebaik mungkin buat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat, yang memberikan pihak atau keberpihakan kepada rakyat. Nah, itu kalau bisa seperti itu, tidak akan ada demo-demo, ada rusuh-rusuh. Makanya umumnya kadang kelalaian itu ada di dalam diri setiap orang. Tetapi kalau misalnya kita berusaha berpegang pada prinsip, pegang pada tugas-tugas yang memang sudah menjadi beban tanggung jawab, pikul itu sebaik mungkin. Nah, tugas orang lain seperti apa ya terserah, itu tutup mata lah. Yang terpenting tugas dari diri sendiri, bagaimana jadi bentuk terbaik dari diri sendiri sebaik mungkin. Nah, itu sudah cukup. Kan di dunia ini ada hal-hal mana yang dapat kita kontrol, dan ada hal-hal mana yang berada di luar kontrol dari diri kita. Kalau kita tahu hal ini, nah, pasti damai, bahagia. Nah, siap-siap nah pelimpahan jasa anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabbe purentu sangkapa jando panaraso yatha manijoti raso yatha sabbitiyo viwajantu sabaro gowinasatuma te bawatawantarayo sukidik yuko bawa abiwadana silisani cangwud pacayino cataro dhammawad danti ayuwano sukhang balang ayudo balado diro wanado patibanado sukha sadata medawi sukhang so adigacati
อายุงดัตวาบาลังวันนังสุขันจะปฏิบันนะโดดีกายุยาสวาโหติยาทายาทุปปะยติบวตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเดว วัตตา สัพพพุทธานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตสีวันเตส